ya, karena WhatsApp ibu sakit, kemudian Haliza juga sakit, dan ada lagi Latifah masih sakit ya. Oke, kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit hari ini, semoga lekas sembuh dan bisa masuk kembali seperti biasa. Amin. Oke, baik anak-anak. Di pertemuan hari ini kita akan kembali membahas tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial di kelas. Nah, sebelum itu kita lihat dulu tujuan pembelajaran hari ini, ya. Jadi setelah pembelajaran hari ini diharapkan kalian itu bisa menjelaskan tentang pengertian sederhana kecerdasan artifisial, kemudian menyebutkan contoh penerapan kecerdasan artifisial, dan kita nanti akan mencoba salah satu pemanfaatan kecerdasan artifisial yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran di kelas, ya. Nah, materi yang pertama ini sebenarnya sudah pernah kita bahas ya, tentang apa itu KA. KA itu kecerdasan artifisial. Ada yang masih ingat KA itu apa? Coba. Oke, boleh. Silakan Vita. Teman-teman yang lain sambil mengingat apa itu kecerdasan artifisial, boleh disebutkan Vita. Oke, berarti betul ya, teman-teman yang lain masih ingat juga ya bahwa kecerdasan artifisial itu apa? Kemampuan komputer yang menyerupai atau mirip seperti apa yang dilakukan oleh manusia, cara kerjanya, ya. Nah, oke, baik. Berikutnya kita akan ke contoh penerapan kecerdasan artifisial di kelas. Ada yang lihat gambar di depan ini? Ini ikon apa? Google Translate. Ada yang pernah menggunakannya? Oke. Biasanya kita gunakan untuk apa? Untuk menerjemahkan apa? Bahasa. Bisa dari bahasa apa saja? Bisa dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau Korea, atau ke Korea, atau kalau misalkan kamu penasaran untuk bahasa-bahasa lain, kamu bisa gunakan Google Translate ini, ya. Semuanya pernah pakai Google Translate lagi? Oke. Ada contoh lain nggak? Contoh kecerdasan buatan yang pernah kalian gunakan selain Google Translate apa lagi? Biasanya? Ya, apa? AI-nya apa? Pakai apa? Pakai Cici. Nah, oke. Berarti kalian biasanya minta bantuan Cici untuk apa? Untuk membantu mengerjakan PR. Oke. Untuk menanyakan hal-hal yang sulit ya. Tapi tentu kamu tidak mentah-mentah menerima apa yang Cici katakan gitu ya. Kamu cross check lagi benar tidak jawabannya seperti itu. Oke, kemudian hari ini kita akan coba salah satu kecerdasan artifisial. Kita akan praktekkan, ibu akan mendemonstrasikannya kepada kalian, tapi nanti kalian sendiri yang mencoba ya. Ada salah satu kecerdasan buatan dari Microsoft namanya Copilot. Ini sebenarnya fungsinya kurang lebih sama seperti ada yang pernah pakai ChatGPT. Nanya apapun ya. Nah, kurang lebih ini sama seperti ChatGPT, tapi di sini kita bisa memberikan perintah suara, kemudian dia akan menjawabnya. Penasaran tidak? Oke. Hari ini ibu mau minta tolong ke salah satu dari kalian, boleh ya, untuk maju ke depan. Kita akan mendemonstrasikan bagaimana Microsoft Copilot ini bekerja. Siap ya? Ada yang mau jadi contoh untuk mendemonstrasikan Copilot? Oke, boleh, silakan Azmi. Oke, baik anak-anak, kita akan coba mendemonstrasikan salah satu kecerdasan buatan Microsoft namanya Copilot. Kita mau lihat cara kerjanya seperti apa. Ketika teman kalian Azmi memberikan perintah, kemudian Copilot akan menjawabnya. Boleh kan? Kita tes dulu.
Mengapa kita harus menjaga keseimbangan ekosistem? Menjaga keseimbangan ekosistem itu penting untuk kelangsungan hidup semua makhluk. Jika ekosistem terganggu, bisa menyebabkan kepunahan spesies, perubahan klima, dan bencana alam yang merugikan manusia. Dengan menjaga keseimbangan, kita juga menjaga kualitas hidup kita sendiri. Kalau misalkan kita tidak menjaga keseimbangan ekosistem, apa yang akan terjadi? Kalau ekosistem tidak dijaga, bisa terjadi hal buruk seperti punahnya spesies, perubahan klima, dan bencana alam. Ini juga bisa mempengaruhi kualitas hidup manusia. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Azmi. Teman-teman boleh tepuk tangan dulu buat Azmi. Setelah tadi kita demonstrasikan tentang salah satu kecerdasan buatan yaitu Microsoft Copilot. Nah, selanjutnya Ibu tanyakan dulu kepada kalian, apakah kalian mempunyai pertanyaan tentang cara kerja atau apa itu kecerdasan artifisial, pemanfaatannya di kelas? Boleh kalau yang ada pertanyaan, boleh angkat dulu. Sama pelajaran kita hari ini. Ada yang mau tanya dulu? Oke, baik anak-anak. Dari rangkaian pembelajaran kita hari ini mengenai pemanfaatan kecerdasan artifisial di ruang kelas, siapa yang bisa menyimpulkan dari awal sampai akhir pembelajaran kita? Boleh? Oke, silakan Dea. Kesimpulannya apa yang kita pelajari hari ini? Kecerdasan artifisial adalah kecerdasan dibuatkan oleh komputer atau mesin yang membuatnya bisa berpikir lebih banyak seperti manusia. Oke, nah seperti yang tadi dia katakan ya, bahwa kecerdasan artifisial ini adalah kemampuan berpikir mesin atau komputer sehingga membuatnya bisa melakukan pekerjaan seperti manusia. Nah, sekarang coba Ibu tanyakan ke semuanya, manfaat dari penggunaan kecerdasan artifisial di ruang kelas apa saja? Manfaatnya? Oke, membantu belajar bahasa, apalagi? Membuat belajar lebih menarik, kemudian pengembangan pelajaran dan oke, alhamdulillah, Birobil. Supaya kita lebih bersemangat lagi, kita break dulu sebentar, kita ice breaking dulu. Siap? Oke. Silakan keluarkan ekspresi kalian supaya buang ketidakfokusan, buang kejenuhan kalian. Siap ya? Kalian boleh ikuti gerakan yang ada di depan. Silakan. Ulangi ya. Ayo. Ayo, kita ngapain? Mancing. Oke.
Jadi setelah pertemuan pertama dan pertemuan kedua hari ini, sebelumnya kan Ibu menjelaskan tentang apa itu kecerdasan artifisial, cara kerjanya. Sampai hari ini kita mendemonstrasikan salah satu contoh kecerdasan artifisial. Nah, berarti hari ini sudah saatnya kalian mengerjakan soal evaluasi untuk Ibu mengetahui sejauh mana kalian paham tentang materi yang Ibu ajarkan hari ini. Sudah siap? Oke. Ibu akan bagikan. Silahkan kalian kerjakan. 5 menit sepertinya cukup ya. Cukup. Silahkan. Sampai kita di penghujung pembelajaran. Sebelum itu Ibu mau refleksi dulu. Apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaan kalian? Senang? Bagian apa yang paling menyenangkan? Bagian hanya ke kopilot. Oke, baiklah. Kalau begitu, anak-anak, kita sudah sampai di penutup pembelajaran hari ini. Ibu ingatkan kembali untuk materi berikutnya, pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini kita akan membahas tentang limitasi dari kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial. Oke, Ibu ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah melakukan pembelajaran hari ini dengan baik. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.